Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Bagaimana kita kemudian harus mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Kita akan berbincang langsung dengan Ustadz Zaki Mirzah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Gimana Bang, sehat ya? Saya masih di Pekanbaru ini. sehat Pak Ustadz, Alhamdulillah. Pak Ustadz, besok ini insya Allah kita akan masuki satu Ramadan, awal berpuasa. Sebenarnya hakikat berpuasa itu seperti apa Pak Ustadz menyambut awal Ramadan biar kita juga memasuki ibadah puasanya ini dengan semangat. Seperti apa Pak Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Breaking News yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah, beliau bersabda, ada beberapa golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi subhanallah, ini yang merindukan surga, bukan lagi para malaikat, bahkan surga merindukan golongan ini. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang ketika di bulan Ramadan selalu membaca, mengerti, dan mengamalkan. Jadi tali ini artinya tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca, kemudian mengerti, dan berikutnya adalah mengamalkan apa yang dia baca. Kemudian yang berikutnya adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Jadi bukan hanya perutnya yang lapar, bukan hanya tenggorokannya yang haus, tapi selama berpuasa di bulan Ramadan dia jaga lisannya dari ghibah dan fitnah. Ustadz, ghibah dan fitnah batalin puasa enggak? Tidak membatalkan puasa, tapi yang pasti mengurangi pahala berpuasa. Cara berpikirnya gini, sayang kalau cuma gara-gara ghibah dan fitnah, pahala puasa kita jadi sia-sia gitu ya. Karena kita belum tentu di Ramadan yang akan datang Allah masih memberikan umur. Jadi mindset yang terbaik itu anggap aja ini Ramadan yang terakhir yang Allah titipkan dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah wamut aimil ji'an. Surga juga merindukan kepada siapa saja yang selama di bulan Ramadan rutin memberikan makan, bersedekah kepada orang-orang yang kelaparan. Melihat fakir miskin, kita kasih makan. Makanya banyak ulama yang mencontohkan buat kita semua ini termasuk saya, kalau lagi sholat taraweh, ya kalau bisa tuh bawa kurma, bawa cemilan, risol gitu ya. Sebelum kita sholat taraweh kita bagi-bagiin. Dan kalau bisa itu istiqomah setiap hari. Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang sedikit tapi rutin. Tiap hari nggak pernah putus. Baik. Nah, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang betul-betul menjaga puasanya sepanjang bulan Ramadan, dia yakin bahwa Allah Maha melihat. Contoh misalnya, kita lagi wudhu, terus kucuran air kita tanggepin pakai dua tangan begini gitu ya. Kita kumur-kumur, kan nggak ada yang tahu kalau kumur-kumur dua tangan terus yang keluar cuma 3 tetes. Selebihnya wallahu a'lam tuh kemana kan. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah Maha melihat. Gitu. Tapi yang menarik tadi kita tidak boleh bergibah kemudian membicarakan orang lain. Nah, tapi sekarang fenomenanya adalah kecenderungan bergibah itu melalui media sosial, Ustadz. Nah, jangan dijawab dulu Ustadz. Nah, kita akan melihat dulu pantauan hilal berikut ini bersama rekan kami Ustadz. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ustadz Zaki Mirzah. Ustadz, tadi saya bertanya bagaimana kemudian jika perbincangan atau percakapan-percakapan yang tadi cenderung membicarakan orang lain, kemudian gibahnya ini digital melalui media sosial. Nah, ini seperti apa rambu-rambunya? Apakah ketika kita mengetik sesuatu akan mengurangi pahala puasa kita, Ustadz? Ya, yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa di zaman Rasulullah SAW saat itu mungkin belum ada handphone ya. Jadi begitu banyak hadis yang Rasul mengajarkan dan mencontohkan kepada kita untuk banyak-banyak menjaga lisan. Tapi tentunya sesuai dengan zaman semakin canggih, ternyata yang namanya dosa itu ya tidak hanya dalam bentuk lisan. Bahkan sekarang banyak dosa lebih dalam bentuk tulisan. Nah, maka
yang perlu kita antisipasi di bulan Ramadan ini, jaga jemari kita nih, jaga jempol-jempol kita, jangan sampai kita jadi orang yang minal julitin wal kepoin wal nyinyirin gitu ya. Jadi setiap hari puasanya jalan terus, tapi gibah dan fitnah lewat tulisan. Ustadz, kan kalau gibah dan fitnah lewat tulisan orang nggak dengar. Ini bukan masalah dengar. Kan yang kita khawatirkan bukan penilaian dari orang lain, tapi dari Allah. Jangan sampai justru amalan-amalan ibadah kita, iktikafnya, tilawah Qur'annya, kemudian juga puasanya bahkan, duha kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita di bulan Ramadan, itu pahalanya menguap, berguguran gitu aja cuma gara-gara kita bergibah dan fitnah lewat tulisan. Jadi saya mengajak semua pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan iNews, mari yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan untuk kita lebih banyak menjaga dosa-dosa lisan maupun tulisan. Jadi kalau misalnya kita mau ngetik-ngetik komenin netizen ada gosip-gosip apa di bulan Ramadan gitu ya, Masya Allah ini bulan Ramadan, bulan yang setiap pahala Allah lipat gandakan. Bahkan bulan yang setiap kebaikan Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Maka ada satu hadis yang Rasulullah peringatkan untuk kita semua, kam min sa'imin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Dari puasanya itu dia nggak dapat apa-apa, yang dia dapat cuma lapar aus. Kan sayang kalau ternyata dia nggak dapat pahala apa-apa. Puasanya tidak jadi investasi akhirat, puasanya tidak jadi saham ukhrawi, puasanya tidak jadi tabungan masa depan di yaumil akhir nanti. Jadi ya yuk ini Ramadan mumpung baru besok tiba, mudah-mudahan malam ini kita bertarawih bersama, besok sudah berpuasa dan ingat kita jaga semua dosa baik itu lisan maupun yang paling penting sekarang tulisan. Sebarkan dakwah, sebarkan kebaikan-kebaikan supaya gadget kita juga di bulan Ramadan ini menjadi manfaat buat kita pribadi. Gitu Bang. Oke, Pak Ustadz, kemudian tentang konsep mengendalikan diri, tidak hanya mengendalikan hawa nafsu, kemudian yang paling sulit khususnya pada anak muda ini mengendalikan emosi, Pak Ustadz. Jika memang ketika Ramadan ini ada sesuatu yang memancing-mancing emosi, bagaimana kemudian kita ini sebagai anak muda itu bersikap agar pahala kita juga tidak berkurang, Pak Ustadz? Iya, ada yang komen di Instagram saya gini, Ustadz, ini bulan Ramadan semua jadi muslim yang baik ya, yang nggak pakai hijab, jadi berhijab gitu. Terus yang nggak pernah iktikaf jadi iktikaf, yang nggak pernah baca Quran jadi baca Al-Quran. Kalau saya ngelihat mindsetnya jangan seperti itu akhirnya kita lebih mengedepankan suuzon. Mari sama-sama kita berpositif thinking, apalagi besok udah mau puasa. Cara berpikirnya gini, masih untung, nah kan paling enak nih kalau ngomongnya masih untung. Masih untung Allah itu memberikan satu bulan Ramadan di mana semua orang berlomba-lomba untuk jadi orang baik. Kita nggak usah lihat niat orang lain deh. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa kita ukur. Tapi kita ini paling nggak berhak untuk mengukur niat seseorang. Jadi kalau ada yang di luar bulan Ramadan berhijab, terus Ramadan berhijab, ambil positifnya, kita doakan. Mudah-mudahan setelah Ramadan Allah berikan hidayah, dia jadi berhijab seterusnya gitu. Terus yang di bulan Ramadan tiba-tiba sedekah, banyak yang tiba-tiba jadi orang baik, tiba-tiba dan lain sebagainya. Kita berpikirnya mudah-mudahan dengan tiba-tibanya mereka itu semua itu menjadi sarana Allah menurunkan hidayah, menjadi sebab Allah memberikan rahmat untuk kita semua. Jadi inilah Ramadan, Masya Allah. Ramadan ini kan diambil dari bahasa Arab, aslinya ar-ramad. Ar-ramad itu Bang, kalau di Arab ada batu hitam yang terkena sengatan matahari dan betul-betul panas, maka orang Arab bilang hadar ramad. Ini batu yang benar-benar panas gitu loh. Apapun yang nempel di batu itu akan kebakar, entah itu daun, kertas, bahkan tangan kita bisa melepuh. Nah inilah bulan Ramadan, bulan di mana seharusnya kita banyak meminta ampun kepada Allah, karena setiap permohonan ampun, kalau di bulan lain mungkin Allah mengampuni, kita minta satu, Allah ampuni satu. Allah minta satu, mungkin Allah ampuni hanya 10. Tapi di bulan Ramadan, kita beristighfar, minta ampun satu dosa, ribuan dosa Allah ampuni.
Masya Allah. Masya Allah. Karena bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi gitu Bang. Baik ya, kita berharap bersama bahwa bulan Ramadan ini kita bisa meraih secara maksimal pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah ya. Ustadz Zaki, terima kasih banyak. Ustadz Zaki Mirza sudah meluangkan waktu untuk kami di Breaking News. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Papua menjadi wilayah pertama di Indonesia yang melaporkan Ru'yatul Hilal sebagai bahan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah. Wilayah Indonesia bagian timur Papua menjadi daerah pertama yang melaporkan pantauan hilal. Mengingat wilayah Papua memiliki zona waktu 2 jam lebih awal dibandingkan dengan ibu kota Jakarta atau waktu Indonesia Barat. Kantor wilayah Kementerian Agama Papua melakukan pantauan hilal di 2 titik, Pantai Lampu 1 Merauke dan PLTD Hotecam, Kota Jayapura. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama Papua Barat melakukan pemantauan hilal di 3 titik hari ini, di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Fakfak. Hasil Ru'yatul Hilal Papua terpantau hilal terlihat di sejumlah titik. Selanjutnya, laporan pantauan hilal ini dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat sebagai bahan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah. Breaking News penentuan awal Ramadan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jangan remeh.